Welcome back to dunia bola, dunia permainan PES 2021. Oke guys, kali ini kita akan mengupas beberapa pemain dari Paris Saint-Germain dan juga Bayern Munchen, di mana malam ini nanti akan ada pertemuan Liga Champions antara Bayern Munich atau Bayern Munchen melawan PSG. Oke, kita akan melihat seberapa kekuatan dari kedua tim antara Paris Saint-Germain dan juga Bayern Munchen. Kira-kira kalau dilihat dari semua tim nanti kalian itu apa ya, dari sisi sendiri deh, kira-kira kalau kekuatan PSG seperti ini, Bayern Munchen juga seperti ini, kira-kira menurut kalian menang mana sih? Nah kan setidaknya ini bisa buat gambaran buat kalian antara PSG dan Bayern Munchen untuk pemainnya. Oke, kita langsung saja ya guys ya, kita langsung ke penjaga gawang dari Paris Saint-Germain. Ada Donnarumma. Donnarumma itu sekarang posisi termasuk terbaik di dunia, salah satunya dia dapat ranking itu, rantingnya itu 85. Jadi untuk kiper itu 85 itu sudah the best ya guys ya. Terus selanjutnya ada kiper yang kedua, ada Sergio Rico. Ini kiper cadangan nomor 2 PSG itu nilainya itu 80, artinya jadi agak selisih banyak dengan Donnarumma. Dengan kemampuan Donnarumma memang sekarang terbukti mulai konsisten bermainnya di PSG. Selanjutnya ada Led Taylor. Ini adalah pemain yang baru bergabung di musim ini. Ini sebagai kiper nomor 3 di percadangan ketiga. Ini usianya yang sudah tua, kita kasih nilai 78 ya guys ya, sepakat ya. Oke, selanjutnya ke lini pertahanan Paris Saint-Germain ada Marquinhos, jelas palang pintu number 1 di PSG. Kalau nggak ada dia nggak tahu deh PSG sekarang mau jadi apa. Nah, Marquinhos itu ratingnya itu 87 guys. Ini sudah termasuk tinggi untuk ukuran back, 87 ini. Selanjutnya ada Kimpembe, partnernya kita kasih nilai 84. Dia yang sudah berapa tahun jadi PSG ya, udah agak lama sih, tapi dia layak untuk masuk ke line up PSG saat ini. Dia 84 ya guys ya. Terus selanjutnya adalah Sergio Ramos. Nah, ini adalah masa-masa pensiun Ramos, kayaknya habis di Paris Saint-Germain. Dia yang dulunya jagoan di udara, di heading ataupun bola-bola atas, ataupun pokoknya back paling komplit deh kalau Sergio Ramos. Nah, di masa tuanya dia main sama Messi, mungkin ya pengen main sama Messi, pindah di PSG. Dia sekarang ratingnya 80 guys. Saya kira nggak lebih karena dengan usianya yang sudah 36 tahun ya guys ya. Selanjutnya ada Nuno Mendes. Nah, ini dia, ini adalah back kiri dari Paris Saint-Germain yang sangat potensial kalau menurut saya, atau mungkin menurut pengamat sepak bola di dunia khususnya. Mungkin Mendes ini termasuk back kiri muda yang paling potensial di Liga Prancis, atau bahkan mungkin di 5 liga terbaik dunia. Selanjutnya ada Juan Bernat yang sudah mulai menua. Saya kasih rating 81. Beda ya guys, kalau Mendes 86, kalau Bernat itu 81 ya guys ya, karena usia yang sudah semakin tua dan juga kemampuannya juga sudah semakin menurun. Selanjutnya ada Pembele. Ini juga mungkin nantinya akan menjadi back kanan terbaik juga. Ini mungkin salah satu terbaik. Ini adalah pemain potensial dari Paris Saint-Germain. Saya kasih rating 80 guys. Selanjutnya ada Hakimi. Tahu kan kalau Hakimi
juara 3 Piala Dunia ini Maroko. Ini adalah salah satu back terbaik di dunia saat ini. Saya kira semua paham lah kalau Hakimi itu pemain bertahan kanan terbaik di dunia saat ini. Selanjutnya adalah Mukiele, saya kasih nilai 82. Ini juga termasuk back sayap kanan yang mulai menunjukkan kemampuannya, saya kira seperti itu. Ini mungkin nantinya kalau nggak bertahan mungkin nanti akan menjadi rebutan sama tim-tim lain ini, saya kira kalau Mukiele. Selanjutnya Danilo Pereira untuk gelandang bertahan dengan usianya yang sudah 30-an tahun, saya kasih rating 81 ya guys ya. Sepakat enggak? Sepakat dong, sepakat lah. Oke, selanjutnya adalah ini dia Vitinha, calon jenderal lapangan tengah Paris Saint-Germain atau PSG. Ini dia nih Vitinha nih, asal Portugal. Ini lagi mulai gacor ini ya. Kemarin itu di Liga Portugal di mana ya, Sporting CP apa ya kalau nggak salah. Ini gelandang yang sangat potensial, saya kira 84. Selanjutnya Carlos Soler ada 83 ratingnya. Ini juga mulai menunjukkan konsistensinya di lapangan tengah di PSG. Selanjutnya ada Renato Sanchez. Nah ini dia, ini dulu sempat digadang-gadang sebagai calon pemain terbaik dunia karena dia pernah mendapatkan gelar pemain muda terbaik dunia, saya kira Renato Sanchez. Tapi pada kenyataannya berjalannya waktu si Sanchez itu kurang kurang menunjukkan bakatnya yang diakui dunia saat itu, malah menurun guys. Selanjutnya Fabian Ruiz ya guys. Fabian Ruiz itu 84 guys. Ini dari Napoli ini kemarin. Ini juga salah satu gelandang yang mulai menunjukkan konsisten bermain di Paris Saint-Germain ya guys ya. Selanjutnya adalah Marco Verratti. Tahu ini adalah besar di PSG, saya kira ini adalah satu gelandang yang sangat berbakat dan sekarang sudah menunjukkan kemampuannya lah, yang jelas sudah beberapa kali membawa PSG meraih gelar juara, berbagai gelar kejuaraan. Oke, selanjutnya adalah Garbi. Dia salah satu pemain playmaker atau AMF di sini. Dia dapat rating masih 79. Jadi belum lebih lah ke 80 atau berapa, karena dia masih perlu menunjukkan konsistensinya bermain atau bakat yang dimiliki dari Garbi. Oke guys, selanjutnya Neymar. Saya kasih rating 87 buat Neymar. Begitu, ini dia sudah semakin tua, sudah memasuki 30 tahun. Walaupun gocekannya Yahud, saya kira 87 paling tepat buat Neymar ya guys. Selanjutnya adalah Lionel Messi. Ini juga yang sudah 35 tahun, 85. Ini masih luar biasa tua tapi masih bernilai tinggi. Itu enggak guys? 90 saya kira kalau sekarang enggak lah. Kalau Messi tetap 85 guys, menurut saya. Selanjutnya adalah Ekitike. Nah ini adalah penyerang tunggal dari Paris Saint-Germain yang masih muda. Ini ratingnya 82 guys, termasuk pelapis yang lumayan gacor sih ini Ekitike ya guys ya. Selanjutnya adalah ini adalah mega bintangnya saat ini, calon pemain terbaik dunia nantinya yang akan bersaing dengan siapa, Haaland ya saya kira ya, dari Manchester City ya.
setelah nanti purna Ronaldo sama Messi nanti akan diperebutkan Mbappe sama Haaland saya kira guys. Ini tidak perlu dilakukan lagi, ini adalah termasuk rating tertinggi yang saya kira saat ini. Rating tertinggi pemain sepak bola di dunia adalah Mbappe ya guys ya, perlu kamu tahu ya, Mbappe. Oke guys, ini adalah perkiraan rating menurut saya, atau rating pemain dari Paris Saint-Germain yang nanti malam akan bermain dengan Munchen. Nah sekarang kita akan spill Bayern Munchen-nya, jadi nanti kalian cek sendirilah dari Mbappe, dari pemain depan sampai gelandang sampai pemain bertahan dengan rating-rating seperti ini. Nanti dibandingkan dengan yang Bayern Munchen. Oke, kita lihat Bayern Munchen berapa nilainya yang akan menjadi lawan di Liga Champions nanti malam ini. Ini karena konten ini dibuat pas mau main ini ya guys, Liga Champions antara Munchen dengan Paris Saint-Germain. Nah ini untuk penjaga gawang nomor 3 ada Ulreich yang sudah tua tapi masih dipercaya, ada di Munchen. Ini baru ini 79 guys ratingnya buat dia. Selanjutnya adalah kiper yang pernah menjadi nomor 1 di dunia. Nah Neuer sekarang ratingnya 81 guys. Umurnya sudah tua, layaklah 81 dengan kemampuannya. Selanjutnya adalah Sommer, tapi bentar saya akan buka dari Neuer. Oh ya oke. Lanjut aja Sommer. Ini adalah kiper nomor 3, nomor 2. Dia diambil dari Bayern Munchen Gladbach apa pokoknya Munchen Gladbach itulah berdebah. Oke, ini adalah kita kasih rating 80 guys untuk pemain cadangan kiper nomor 2 Bayern Munchen. Selanjutnya adalah palang pintu pertahanan dari Prancis yang bermain di Piala Dunia, Upamecano. Dia dapat nilai 85 ratingnya untuk saat ini. Saya kasih 86 ya guys ya. Ini adalah 86 untuk palang pintu saat ini Bayern Munchen. Selanjutnya adalah De Ligt yang pernah merumput di Juventus. Saya kasih nilai 87. Ini adalah pemain Belanda yang berpotensi sangat besar nantinya ya untuk Munchen dan juga Belanda. Tahulah pokoknya kalau De Ligt itu back muda masa depan. Selanjutnya adalah Lucas Hernandez. Ini adalah salah satu back serba bisa antara back sayap kiri juga back kanan. Ini adalah back potensi bukan kanan, back kiri sama back tengah atau center back ini. Tapi untuk saat ini dia lebih banyak bermain di CB ya guys ya. Dia berlari bisa kenceng, udaranya atau duel udaranya juga oke. Pokoknya the best buat si Lucas Hernandez. Selanjutnya adalah Alphonso Davies. Saya kasih rating 87. Dia adalah pelari tersprint tercepat. Ini juga larinya cepat sekali, cepat kilat. Nah ini ratingnya 87 ya guys. Ini adalah pemain back LB dari Munchen yang gesit cepat kilat. Tahulah sama si Davies. Selanjutnya ada Daley Blind. Saya kasih nilai 80. Dia adalah pemain dari Ajax yang diambil per Januari kemarin ya guys. Saya kira pilihan yang tepat untuk Daley Blind ada di Bayern Munchen sekarang guys, karena nanti akan dapat banyak gelar kalau bertahan lama guys. Selanjutnya adalah Stanisic, adalah pemain muda. Saya kasih nilai 80 juga. Terus selanjutnya Masroori, tahulah Masroori itu pemain Maroko yang kemarin juga
menunjukkan sinarnya di Paris Saint-Germain di timnas Maroko bersama Achraf Hakimi. Nah ini Mas Rory-nya nanti ketemu ini sama Hakimi. Ini paling nanti dia bilang, woi gimana bro kabarnya bro, sehat bro, oh iya oke bro, ayo kita main yang bener bro, paling gitu. Nanti ketemu sama temen juga itu di PSG. Selanjutnya adalah si Pavard ya kesini 83. Ini adalah pemain Prancis, bek kanan Prancis yang kadang oke, kadang enggak, kadang oke, kadang enggak oke lah. Saya kasih nilai 83 karena dia termasuk pemain bek kanan yang punya bakat besar. Selanjutnya ada Besar. Saya kasih nilai 78 dengan usianya yang sudah mulai tua. Saya kira tidak lebih dari itu, saya kira untuk Sar. Selanjutnya adalah back dari Manchester City, Joao Cancelo. Ini adalah back yang saya kira termasuk salah satu back terbaik di dunia, tetapi kenapa ya dipinjamkan ke Munchen ya? Saya kira ini ada permasalahan apalah, nggak tahu pokoknya kerugian besar kalau sampai Cancelo itu pindah. Ini termasuk keberuntungan Munchen juga ya guys ya. Selanjutnya ada Joshua Kimmich, pemain serba bisa ini, back kiri, back kanan bisa, central back bisa, gelandang tengah bisa, gelandang bertahan bisa. Ini sekarang itu ratingnya 85 guys, 88 guys. Nggak setuju, haruslah. Masa kasih 80, enggak dong. Ini kasih 88 sudah oke banget untuk gelandang bertahan. Nah selanjutnya adalah Gravenberch dari Belanda. Saya kasih nilai 83. Ini adalah pemain muda yang punya bakat besar, nantinya akan menguasai lini tengah Belanda guys. Oke ya guys ya, sepakat. Lanjut ke Goretzka, saya kasih nilai 86 untuk Goretzka. Ini yang sudah tua oke, tapi semakin oke aja ini orang ini. Saya kasih 86 untuk Goretzka dengan kemampuannya box to box, ini gelandang box to box. Nah selanjutnya ada, nah ini dia berlian emas yang bersinar untuk saat ini di Paris Saint-Germain. Bukan Paris Saint-Germain, Munchen maksud saya. Ini adalah termasuk pemain muda paling potensial untuk Bayern Munchen. Saya kira ini adalah nantinya akan bergelimangan gelar dengan Musiala kalau Bayern Munchen, seperti itu saya kira. Oke guys, gacor ya Musiala ya, pas ya 90 ya. Oke. Selanjutnya ada Sadio Mane. Nah ini dia jimatnya Liverpool dibawa ke sini. Hilangnya Mane di Liverpool itu mengakibatkan fatal, karena dengan masuknya pemain macam siapa ya, pokoknya lupa lah, itulah Darwin Nunes sama siapa itu, ternyata belum bisa menggantikan peran si Mane. Nah si Mane datang ke Munchen lah, pokoknya nanti jaminan gelar ya guys ya. Selanjutnya ada Sani, ini juga pemain dari City kemarin, sekarang ada di Munchen. Dia pelari yang larinya itu hampir sama pemain cepat itu, pokoknya ngumpul di sini. Ada Davis, ada Mane, ada si Coman, ada pokoknya ini full pemain sayapnya itu cepat kalau Munchen, saya kira gitu. 87 untuk Sen. Terus ada Gnabry. Nah ini juga Gnabry pemain dengan sprint tercepat di dunia ini, saya kasih 86. Jadi agak berimbang untuk Gnabry 86, Sen 87, Mane 86 dengan usianya yang sekitar 25 sampai 30 lah, sekira gitu.
Selanjutnya ada Coman. Nah, ini Coman ini 86 juga, pelari tercepat juga ini, yang kadang muncul sebagai pemain pengganti tapi tetap gacor ya guys ya. Oke, selanjutnya ada Thomas Muller. Ini adalah arwahnya Bayern Munchen itu di Muller ini ternyata, karena udah bertahun-tahun dia ada di Munchen tapi ternyata masih ada terus ini si orang ini. Nggak tahu ini jimatnya apa ya guys ya. Selanjutnya adalah pemain muda potensial adalah Mathys Tel. Ada pemain dengan usia 17 tahun dari Prancis guys. Bayangkan usia 17 tahun tapi sekarang udah dapat rating 82. Gila. Ini pokoknya pemain potensial ini pokoknya saya harap dia bisa bertahan lama lah di Bayer lah. Oke, selanjutnya ada Choupo-Moting. Nah, ini adalah striker apa ini ya, striker yang kadang-kadang menjadi penyelamat, kadang muncul sebagai pemain cadangan, kadang di inti, tapi tergantung strategi pelatih juga. Pokoknya dia saya kasih rating 79 maksudnya. Oke ya guys ya. Demikian bukan prediksi, ini adalah rating ya, rating pemain dari Bayern Munchen dan juga PSG. Nah, jadi monggo disimak dari kedalaman skuad dari Bayern Munchen. Jelas dia pemain depannya cepet-cepet guys, terus pemain bertahannya juga oke untuk Bayern Munchen. PSG juga oke juga, pokoknya bakal seru lah, pokoknya terserah nanti kamu mau dukung yang mana, tapi setidaknya ini adalah data untuk gambaran saja untuk kedua tim antara PSG dan Bayern Munchen. Nah, kalau Anda sepakat dengan saya silahkan komentar, kalau nggak sepakat silahkan komentar juga, nggak apa-apa, ini kan suka-suka. Kalau kamu mau prediksi mau yang mana silahkan juga mau ditulis di komentar. Oke guys, saya kira demikian dari saya antara Bayern Munchen dan juga Paris Saint-Germain, melihat dari kekuatan ataupun data pemain yang ada Bayern Munchen dan PSG saat ini. Demikian dari saya, terima kasih, salam olahraga, salam sehat, jangan lupa nonton Liga Champion. Oke guys.